Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Aldi Satya Mahendra tampil fantastis dan fenomenal pada ronde keempat ajang kejuaraan balapan dunia Superbike di kategori Super Sport 300 pada race kedua yang dilaksanakan di sirkuit Autodrome Ceko. Aldi yang sepertinya tidak diuntungkan oleh keadaan pada ronde keempat ajang kejuaraan balapan dunia Supersport 300 ini yang dilaksanakan di sirkuit Autodrome Ceko. Semenjak ronde keempat ini baru saja dimulai, banyak sekali drama yang harus dihadapi oleh Aldi. Dari insiden-insiden sejak sesi warm up, kemudian Superpole, hinggalah Aldi sampai dikenai hukuman penalti akibat insiden-insiden yang melibatkan dirinya. Diawali pada saat sesi warm up, di mana pada saat sesi warm up Aldi terlibat insiden dengan beberapa pembalap lainnya. Ada dua pembalap lainnya. Salah satunya ialah Vannucci yang menyebabkan mereka bertiga terjatuh. Jadi ada 3 rider, di antaranya ialah Aldi dan juga Vannucci. Sehingga akibat insiden tersebut, maka Aldi harus menerima hukuman double long lap penalti yang harus ia jalani pada race ke-1. Padahal di sesi warm up tersebut Aldi bisa mencatatkan waktu yang cukup baik di posisi top 3. Kemudian drama yang melibatkan Aldi masih berlanjut pada saat sesi Superpole. Tetapi kali ini di sesi Superpole Aldi yang menjadi korbannya. Karena pada saat sesi Superpole Aldi terlibat insiden dengan buis yang awalnya ini dimulai karena buis terjatuh. Dan tidak beruntungnya pada saat itu posisi Aldi tepat berada di samping buis, sehingga menyebabkan Aldi menerima impact langsung dari motor buis yang terjatuh, dan pada saat itu Aldi terlempar cukup jauh. Akan tetapi beruntungnya walaupun Aldi terlibat insiden dengan buis di tikungan ke-1, Aldi tidak mengalami cedera dan bisa mengikuti race ke-1. Namun sayangnya, karena insiden di awal-awal sesi Superpole tersebut, pada akhirnya Aldi hanya bisa menempati posisi ke-12 pada saat sesi Superpole dan memulai balapan di race ke-1-nya pada posisi ke-12. Kemudian Aldi juga harus menghadapi double long lap penalti di race ke-1. Jadi bisa Sobat Balapmania bayangkan ya bagaimana drama yang harus dihadapi Aldi pada saat race ke-1. Dengan berbekal catatan waktu yang cukup baik yang sudah Aldi raih pada saat sesi warm up dan juga sesi free practice, Aldi menghadapi race ke-1 dengan positif walaupun ia harus memulai dari grid ke-12, kemudian juga harus menjalani double long lap penalti pada saat race ke-1. Nah, di sini kita melihat bagaimana mental juara Aldi ini berperan di ajang balapan tingkat dunia. Karena ini di ajang kejuaraan balapan dunia Superbike di kategori Super Sport 300. Jadi semua pembalapnya itu sudah tidak usah diragukan lagi yang ikut di ajang ini ya. Mereka ini sudah melewati kualifikasi untuk bisa ikut di ajang balapan dunia ini di kategori Super Sport 300. Namun hal tersebut tidak membuat Aldi gentar. Walaupun ia harus memulai dari grid ke-12 kemudian harus menjalani double long lap penalti, pada akhirnya di race ke-1 ini Aldi berhasil finish di posisi 10 besar. Tepatnya Aldi finish di posisi ke-8 dan mengamankan poin penting pada klasmen kejuaraan di ajang balapan dunia Super Sport 300. Kemudian selanjutnya ketika memasuki race kedua di sirkuit Autodrome Ceko pada ronde keempat kali ini, pada awalnya admin berpikir setelah race ke-1 tidak ada lagi nih drama yang dihadapi oleh Aldi karena ia sudah menjalani hukuman double long lap penalti di race ke-1. Jadi untuk race keduanya Aldi bisa fokus untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi daripada race ke-1. Akan tetapi ternyata di race kedua masih ada drama lainnya lagi yang harus dihadapi oleh Aldi, bahkan mungkin lebih buruk dari drama race ke-1. Karena secara mengejutkan di race kedua Aldi kembali mendapatkan hukuman. Aldi dihukum start dari grid paling belakang. Kalau tidak salah admin ini pembalap di race kedua itu ada sekitar 33 pembalap. Kali ini hukuman yang diberikan kepada Aldi pada race kedua bukan karena Aldi terlibat dalam insiden ataupun Aldi menyebabkan insiden, melainkan karena aturan tekanan ban. Jadi di race kedua ini Aldi dianggap melakukan pelanggaran terhadap tekanan ban. Kalau untuk masalah aturan tekanan ban ini seharusnya memang menjadi tanggung jawab dari tim Aldi, yaitu tim Yamaha BR Corse. Namun kembali lagi di dalam sebuah tim balap, untuk hal seperti ini tentu saja tetap menjadi tanggungan untuk semua anggota tim termasuk ridernya. Jadi mereka harus menghadapi hal seperti ini sebagai sebuah tim.
Dan lagi, akhir-akhir ini untuk masalah aturan tekanan ban menjadi momok yang sangat menakutkan bagi semua tim balap baik di ajang MotoGP maupun di ajang kejuaraan balapan dunia Superbike. Sudah banyak pembalap dari ajang MotoGP sampai ajang balapan dunia Superbike yang menjadi korban terkait aturan tekanan ban ini. Dan sekarang pada ajang kejuaraan balapan dunia Supersport 300, Aldi Satya Mahendra yang harus menjadi korban dari aturan tekanan ban. Karena seharusnya pada race kedua ajang balapan dunia Supersport 300 di ronde keempat sirkuit Autodrome Ceko, Aldi memulai start dari posisi ke-8 karena di race ke-1 Aldi finish di posisi ke-8. Akan tetapi pada race kedua kali ini Aldi dipaksa untuk start paling belakang itu tadi karena Aldi ini dianggap melakukan pelanggaran terhadap aturan tekanan ban. Jadinya Aldi ini start dari posisi ke-33 karena untuk race kedua kali ini pembalapnya itu ada sekitar 33 pembalap ya. Jujur ya sob, pada saat admin melihat Aldi itu dipaksa harus start dari posisi paling belakang dari grid terakhir, admin itu sudah pasrah. Di dalam hati admin bilang gini, ya udahlah, kayaknya bakal gagal nih ngelihat Aldi naik podium di ronde keempat ajang balapan dunia Supersport 300 kali ini. Karena bagaimana ya, startnya dari posisi ke-33, grid paling terakhir. Sementara pembalap-pembalap di depan Aldi yang harus Aldi hadapi ini adalah pembalap-pembalap yang sudah approve untuk ikut di ajang balapan tingkat dunia. Akan tetapi, admin masih optimis kalau di race kedua, Aldi akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada race ke-1. Karena berkaca dari race ke-1, Aldi yang dikenai hukuman double long lap penalty, tetapi pada akhirnya Aldi bisa finish di posisi 10 besar. Dan juga catatan waktu Aldi dari sesi warm up hingga sesi free practice, Aldi selalu berada pada posisi 3 besar. Jadi berkaca dari hal tersebut, maka admin masih optimis kalau di race kedua Aldi pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari race ke-1. Ternyata benar saja sob, pada saat balapan race kedua ini dimulai, Aldi yang memulai start dari posisi paling belakang dari grid ke-33, pada saat balapan ini baru memasuki lap pertama, Aldi sudah bisa berada pada posisi ke-13. Tidak main-main ya sob, ini artinya pada saat balapan baru saja dimulai, Aldi sudah bisa mengovertake sekitar lebih kurang 20 pembalap. Karena Aldi pada saat balapan dimulai sudah bisa berada pada posisi ke-13. Kalau secara logika menurut admin memang ini agak di luar nalar sob. Bagaimana tidak ya, belum genap 2 lap tetapi Aldi dari posisi ke-33 sudah bisa merangsek langsung ke posisi 13. Selang beberapa lap kemudian, Aldi kembali berhasil memperbaiki posisinya untuk menempel barisan depan di posisi 5 besar. Namun, kembali lagi, ternyata drama belum berhenti menghampiri Aldi. Karena ketika balapan sudah menyisakan 4 lap saja lagi, Aldi yang berada pada rombongan terdepan lagi-lagi terlibat insiden di tikungan ke-1 sirkuit Autodrome Ceko yang kali ini melibatkan cukup banyak pembalap. Ada sekitar 4 pembalap yang terjatuh. Beruntungnya tidak ada nama Aldi dari nama keempat pembalap yang terjatuh tersebut. Untuk pembalap yang terjatuh di dalam insiden karambol tersebut yaitu Vannucci, kemudian Buis. Nah, 2 nama pembalap ini ya, Vannucci dan Buis, sebelumnya pada saat sesi warm up dan juga Superpole sempat terlibat insiden juga dengan Aldi. Kali ini di race kedua kembali lagi mereka juga terlibat insiden dengan Aldi. Selanjutnya pembalap ketiga yang terjatuh yaitu Genai, dan kemudian pembalap keempat yang terjatuh yaitu Thompson yang sebelumnya pada race ke-1 mendapatkan hasil yang cukup baik dengan meraih podium ketiga. Thompson sendiri di ronde keempat Ceko kali ini merupakan penampilan perdananya pada ajang balapan dunia Supersport 300. Nah, beruntungnya walaupun Aldi terlibat secara langsung di dalam insiden karambol tersebut, tetapi Aldi tidak sampai terjatuh. Akan tetapi tentu saja insiden tersebut berdampak buruk terhadap Aldi karena Aldi harus sampai keluar ke gravel. Di situ kembali lagi harapan admin pupus setelah melihat Aldi keluar ke gravel. Padahal sebelumnya pada saat Aldi masuk ke top 5, admin sudah optimis kalau Aldi bisa meraih podium di race kedua. Walaupun sebelumnya pada saat memulai balapan, admin sempat ragu kalau Aldi bisa meraih podium di race kedua kali ini karena Aldi harus start dari grid paling belakang. Tetapi kembali lagi, harapan admin pupus setelah insiden karambol di tikungan ke-1 yang terjadi pada rombongan terdepan, yang mana pada saat itu Aldi juga berada pada rombongan tersebut. Beruntungnya Aldi tidak sampai terjatuh pada saat insiden tersebut. Di sini lagi-lagi mental juara Aldi yang berbicara. Aldi yang memulai start dari grid paling belakang pada akhirnya di race kedua, Aldi berhasil finish dengan meraih podium ketiga.
Dengan raihan podium ketiga tersebut menjadikan usaha comeback Aldi yang start dari posisi paling belakang dari grid paling belakang menjadi raihan podium yang sangat manis untuk dirayakan oleh Aldi dan juga sobat-sobat balapannya yang senantiasa mendukung Aldi. Sementara itu yang berhasil keluar sebagai juaranya di race kedua kali ini ialah Loris Veneman dan di posisi kedua ada Iglesias Bravo. Sebenarnya di race kedua ini Bravo yang terlebih dulu menyentuh garis finish dengan selisih 0,009 detik sampai harus ditentukan dengan foto finish. Tetapi sayangnya Bravo dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap Veneman ketika mereka terlibat battle yang sengit sesaat sebelum menyentuh garis finish untuk memperebutkan podium tertinggi. Bravo dianggap melakukan manuver yang berbahaya terhadap Veneman sehingga dia diberikan hukuman drop satu posisi dan harus puas finish di posisi kedua. Sementara Veneman yang tadinya finish di posisi kedua akhirnya meraih podium tertinggi. Yang mana artinya di ronde keempat kali ini Veneman berhasil back-to-back win meraih podium tertinggi pada ronde keempat ajang balapan dunia Super Sport 300. Karena sebelumnya di race ke-1 Veneman juga berhasil meraih podium tertinggi. Tentu saja yang menjadi sorotan pada race kedua kali ini ialah penampilan dari Aldi, di mana Aldi yang memulai start dari grid paling belakang pada akhirnya berhasil finish di podium ketiga. Seandainya saja tadi Aldi tidak sampai keluar ke gravel akibat terlibat insiden di tikungan ke-1, bisa saja di race kedua kali ini Aldi mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Namun inilah balapan, apapun itu di race kedua kali ini Aldi sudah mendapatkan hasil yang sangat manis di mana Aldi berhasil meraih podium ketiga dan pada akhirnya di klasmen sementara Aldi bisa mempertahankan posisinya di posisi kedua klasmen dengan raihan 110 poin. Sementara di posisi ke-1-nya masih diisi oleh Iglesias Bravo dengan raihan 129 poin yang artinya Aldi terpaut 19 poin dari Bravo. Semoga saja di ronde berikutnya Aldi bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi sehingga Aldi bisa merebut puncak di klasmen sementara. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin kali ini, di mana untuk penampilan Aldi di ronde keempat kejuaraan balapan dunia Superbike di kategori Super Sport 300 menyuguhkan drama yang sangat dramatis. Bahkan mungkin ngalahin drama-drama Korea ini. Karena banyak sekali momen-momen di ronde keempat kali ini yang seakan-akan tidak mendukung Aldi untuk mendapatkan hasil yang baik pada ronde kali ini. Namun pada akhirnya Aldi bisa mendapatkan hasil yang manis dengan raihan podium ketiga di race kedua setelah memulai start dari grid paling belakang. Tentu saja ini menjadi cerita yang sangat fantastis bagaimana usaha dari seorang pembalap muda Indonesia menghadapi ketidakmungkinan di ajang balapan dunia. Tetapi Aldi membuktikan tidak ada yang tidak mungkin selama kita terus berusaha dan pantang menyerah. Oke sob, sampai di sini dulu dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.